Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abinaya. Saya dari Universitas Pasundan Bandung, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi negara mata kuliah Hukum Internasional. Yang pertama-tama saya di sini akan menjelaskan pengertian dari yurisdiksi. Kata yurisdiksi berasal dari kata jurisdiction. Kata jurisdiction berasal dari dua kata, yaitu kata juris dan diction. Juris berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Adapun diction berarti ucapan, sabda atau sebutan. Dengan demikian, dilihat dari asal katanya, tampak bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum atau kewenangan menurut hukum. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari yurisdiksi. Yang pertama, prinsip yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Yang kedua, prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain. Yang ketiga, prinsip teritorial objektif. Suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain. Selanjutnya ada prinsip nasionalitas aktif. Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Yang selanjutnya, prinsip nasional pasif. Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan oleh orang asing di luar negeri. Yang selanjutnya, prinsip universal. Setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dan yang terakhir, ada prinsip perlindungan, di mana prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas, dan kedaulatan serta kepentingan vital ekonomi negara. Yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Hukum internasional memang tidak mengatur secara detail pembatasan-pembatasan yurisdiksi suatu negara, kecuali apa yang telah dikenal dalam prinsip-prinsip yurisdiksi hukum internasional, misalnya bahwa suatu negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya terhadap orang, benda, atau perbuatan yang tidak ada sangkut paut dengan negaranya. Namun demikian, seandainya ada suatu negara, misal negara A, menyatakan bahwa negara yurisdiksi dari ada negara B melanggar hukum internasional, maka negara A harus membuktikan di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh negara B tersebut. Yang keempat, saya akan membahas tentang yurisdiksi negara terhadap tindak pidana penerbangan. Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan pesawat udara sipil sebagai modal transportasi, semakin meningkat pula tindak pidana penerbangan, yaitu tindak pidana yang dilakukan di bidang penerbangan sipil, baik dilakukan di dalam pesawat udara yang terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan kerjasama antar negara dalam prinsip yurisdiksi. Yang pertama ada ekstradisi, yang kedua ada pertukaran tahanan, yang ketiga transfer of sentence person, yang keempat mutual legal assistance in criminal matters. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.